Halo Sobat UMKM, Mitra Binaan dari Hub UMK Jakarta Raya. Nah, kali ini kita ada di podcast Hub UMK Jakarta Raya dengan tajuk Cerita Naik Kelas dari UMKM. Nah, ini menjadi platform baru dari Hub UMK Jakarta Raya untuk digitalisasi perkembangan UMKM yang menjadi mitra binaan dari Hub UMK Jakarta Raya. Baik, nah kali ini yang akan menjadi bintang tamu di podcast Cerita Naik Kelas adalah dari brand Hijazmita. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak Agus. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Kesini macet? Lumayan, mendung juga kan? Iya, bener-bener. Gerimis. Nah, saya mau nanya-nanya terkait brand Hijazmita karena brand Hijazmita ini di tahun 2025 cukup bagus perkembangannya di HPMK Jakarta Raya. Alhamdulillah. Iya. Nah, sebenarnya saya selalu kenalnya ini hanya brandnya aja nih. Nah, nama Ibu siapa sih? Nama saya tuh sebenarnya sama di brandnya sih Pak, Asmita. Oh, Asmita, Iya. oke. Itu nama Asmita. panjangnya? Cukup itu aja Pak. Oh, Asmita aja, Iya. di KTP? Iya, Oke. betul. Kalau Ibu asal dari mana? Jakarta. Domisili Jakarta mana, Ibu? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oh, berarti karena kita kantornya di Meruya, nggak jauh dong, kan Iya. sama-sama Jakarta Barat nih. Itu nggak jauh aja macet ya Pak, Jakarta. Oke, macet berarti. Tetap. Baik. Kalau asal daerah, emang asli Jakarta atau dari mana, Ibu? Asli, orang tua saya dua-duanya juga Jakarta. Saya lahir juga di Jakarta. Jadi benar-benar kayak orang asli Jakarta gitu loh Pak. Makanya Oke. seri-seris saya Lahir juga, di sini berarti? banyak di Jakarta gitu. Lahir di Jakarta, orang tua juga asli Jakarta. Oke. Jadi Ibu sudah, kalau tahun lahir, udah berapa tahun Ibu? Saya lahir gen milenial Pak. Jadi 1-2 tahun lagi, bentar lagi kayak kepala 4 gitu. Sekarang masih di 38 lah. Ya masih cukup muda untuk ukuran ini ya, pengusaha atau UMKM ya. Karena rata-rata UMKM yang di kita itu kebanyakan di atas 40 sih ya, kayak gitu. Jadi ya masih cukup muda, jadi bagus sih perkembangannya untuk usaha kali ini gitu, yang Ibu tekuni ini. Baik Ibu, ini brand Hijazmita ini awalnya gimana sih Ibu? Dari awal, dari kan tadi berarti udah kepala 3 ya. Apakah dari Ibu kuliah? Kuliah itu saya jurusan komunikasi, Oke. konsentrasi jurnalistik. Jadi lulus kuliah langsung Ya, bikin ini? lulus kuliah itu saya sempat kerja di sesuai sama jurusan gitu ya Pak. Jurnalistik. Terus, ke jurnalistik dulu, terus abis itu langsung ke event organizer, sampai akhirnya keterima jadi pegawai BUMN pada saat itu, dan khususnya di perbankan. Jadi saya sebenarnya itu kerja di bank dari tahun 2011 ya, saat 2010 atau 2011 itu sampai 2018. Jadi hampir jadi 8 hampir 9 tahun Pak gitu. Cabang-cabangnya juga deket sini sebenarnya nih saya di penempatannya. Oke. Dekat-dekat sini. Jadi pertama tuh kerja dulu di bank sampai akhirnya di akhir tahun 2018 saya resign. Terus sempat di rumah aja gitu ya 1 bulan, tapi gak betah gitu. Nih kok udah biasa. Hektik ya? Kita sibuk gitu kan, repot dari pagi sampai malam, terus tiba-tiba di rumah tuh ini ada yang kurang gitu kan, sampai akhirnya saya mau gimana caranya supaya kita berdaya lah gitu ya. Akhirnya saya mikirnya untuk mau buka usaha, cuman ya, tahu sendiri ya Pak, selama 8 tahun megang sistem perbankan, terus terjun ke usaha, yang ngeblank juga sebenarnya awalnya ini gimana gitu kan. Saat jadi karyawan di perbankan itu ada sampingan nggak untuk misalnya jualan apa atau mulai berwirausaha atau pengembangan jualan hijab lah atau apa seperti itu? Nggak ada sama sekali, karena kan di bank tuh hektik banget Pak, dari pagi sampai kebetulan saya di operasional, jadi benar banget kalau untuk harus ada waktu lagi untuk mikirin ini gitu kan. Tapi saya tuh memang suka jualan dari kecil. Jadi pada saat SMP itu saya suka bikin gelang-gelang kecil, itu emang udah suka gitu, sampai ada kuliah nggak sempet kan karena kuliah nggak jauh, terus kerja langsung repot, kayak hobi-hobi itu tuh kayak hilang ya? Hilang gitu kan. Sampai akhirnya pada saat saya udah agak lowong gitu ya, saya mau buka usaha nih, saya bilang sama suaminya, tapi apa yang saya bisa gitu kan.
yang saya tahu pada saat itu kan usaha ada 3 ya, fashion, F&B, craft. F&B wassalam deh, saya nyerah Pak ya kalau soal F&B. Jadi kayaknya kalau nggak craft ya fashion gitu. Tapi kan saya dengan basic yang ada, saya belum bisa jahit, saya nggak bisa bikin pola segala macam, sampai akhirnya apa yang sekiranya pada saat itu saya bisa dan bisa saya maksimalkan sambil saya belajar sebenarnya. Akhirnya yang pada saat tahun 2018-2019 itu lagi hype-nya sebenarnya hijab printing pada saat itu. Kebetulan ada pengalaman juga di mana pada saat beberapa teman saya itu mau lebaran cari beberapa hijab. Nah, kita tuh jalan ke salah satu mall di Jakarta Selatan, itu udah hijab semua sebenarnya satu toko. Tetap aja sama bajunya nggak ada yang cocok, Pak. Jadi kan di situ saya ngambil jawaban, banyak warna yang nggak cocok. Iya, berarti udah sebanyak itu aja ada orang-orang yang tetap masih mencari sesuai sama yang dia Ya, butuhkan. beda selera ya. Iya, akhirnya saya pikir, oh ini ada celahnya. Akhirnya saya buatlah saat itu. Saya mikirnya nih gampang juga lah, hijab itu kan cuma segi 4 ya, nggak ada cutting yang ribet-ribet. Akhirnya saya pikir ya udah kita bikin hijab aja. Kebetulan saya memang suka kalau untuk urusan pola desain yang di hijab itu, saya suka untuk combine warna, combine pattern, itu saya masih suka. Akhirnya dari situ saya memaksimalkan yang ada, saya belajar lagi, kita buat untuk desain-desain awal kita tuh tahun 2019 awal-awal. Ternyata ya namanya baru paham ya Pak, masalah-masalahnya ternyata walaupun cuma segi 4 aja itu masalahnya banyak gitu kan. Tapi di situ kita belajar terus kan, ikut pembinaan, kita ada sekarang gampang lah Pak, ada YouTube dan segala macem. Akhirnya kita launching pertama, alhamdulillahnya sih baik responnya gitu kan, baik dari teman-teman sampai orang yang gak dikenal juga baik. Pada saat itu kita mulai ikut bazar-bazar kantoran lah gitu. Nah, kalau kita balik lagi ya ke tadi ya. Kenapa memutuskan desain dari dunia perbankan terus menuju, apakah karena nikah atau karena biasa kalau orang perbankan kan gitu ya, kalau sudah nikah tidak dilanjut seperti itu, apa ada alasan terus atau memang saya mau resign karena sudah persiapan untuk buka usaha seperti itu? Sebenarnya kalau dari dulu cita-citanya mau punya usaha, karena orang tua juga bapak tuh juga udah usaha. Tapi belum kepikiran kan mau usaha apa gitu kan, sampai akhirnya punya anak 2. Saya udah punya anak 2 pada saat resign itu 2018 tuh, yang bayi, yang kecil tuh masih bayi. Saya pikir ini kayak udah waktunya nih gitu. Padahal sih waktu itu karir bagus ya Pak, alhamdulillah jenjangnya jelas. Tapi memang dari sisi waktu, dari sisi pekerjaan, jadi banyak faktor, sama dari sisi pribadi ada hal-hal yang akhirnya memutuskan untuk kayaknya saya bisa lebih mengembangkan apa yang di diri saya kalau saya resign. Jadi kalau di perbankan kan kita udah ada pattern yang harus apa yang dikerjakan, tapi pada saat saya resign kayak ada hal-hal yang tadi saya mungkin sukanya apa gitu. Saya nggak punya waktu nih untuk memaksimalkannya kalau saya masih bekerja. Akhirnya saya memutuskan resign, dan benar setelah resign itu saya ngerasa malah jadi, oh ini yang dulu sebenarnya saya impikan pada saat kecil sebenarnya. Apa yang saya suka saya jalani, saya kembangkan gitu kan. Potensi-potensi saya yang nggak cuma itu aja. Mungkin kalau di bank itu kan kita berurusan dengan customer juga ya Pak sebenarnya. Tapi memang saya nggak menyesal karena banyak banget di perbankan yang saya pelajari sampai akhirnya bisa seperti ini. Karena dari customer service, dari keuangan juga kan, gimana memanage finansialnya nih gitu. Jadi semua yang dari perbankan ya saya aplikasikan di sini. Jadi menurut saya jadi ini ya Pak ya, maksudnya yang nggak kepikiran dulu ternyata bisa ya gitu kan. Ternyata ada juga ilmu-ilmu yang dari kita sebagai karyawan pada saat diaplikasikan di usaha sendiri itu bisa memaksimalkan juga gitu. Jadi memang karena keinginan sendiri ya desainnya, dan memang itu tadi mungkin masalah waktu dengan keluarga dan juga tekanan dari kerjaan juga makin lama kan ya, akhirnya memutuskan untuk buka. Nah, kenapa harus hijab? Nah ini yang ini kan fokus ibu, produk pertama hijab atau Iya, sudah hijab dulu Oke. Kenapa ibu memutuskan untuk saya mau buka usaha hijab? Ya tadi pada saat usaha, sebelum usaha kan udah banyak tuh ya kita, saya berpikir sendiri dulu gitu kan, apa sih di potensi saya yang bisa saya kembangkan, apa yang bisa saya, karena kan kalau udah buat usaha itu kalau bisa ya konsisten ya Pak, nggak ganti-ganti gitu kan. Nanti ngelihat temen yang ini laku geser, pengen jualan ini gitu kan. Jadi gimana caranya supaya saya tuh tetap bisa konsisten jualan hal yang sama. Akhirnya saya ingat ya, kita ingat tujuannya dulu deh, saya buat tujuan, saya buat usaha ini buat apa.
pada saat itu saya berpikir, oke, saya terjunnya ke dunia fashion. Di dunia fashion itu saya desainnya seperti apa? Gitu. Saya lihat pada saat itu kan lagi hype-nya hijab-hijab printing. Tapi banyak banget seri-serisnya justru yang memperkenalkan luar negeri Pak, kayak misalnya negara-negara lain dijadikan series di hijab gitu kan. Karena ada series Mekah, ya, ada series London series segala macam. Saya pikir kenapa nggak ada yang mengangkat kita punya daerah sendiri seperti itu. Akhirnya dari tujuan itu saya pikir udahlah saya bikin. Karena saya nggak bisa tadi, saya nggak bisa jahit, saya nggak bisa masak. Kenapa kalau hijab itu kan saya hanya bermain di pattern pada saat itu yang sudah saya sukai gitu. Akhirnya dan saya bisa maksimal, saya bisa belajar lagi untuk mengkombinasikan pattern-pattern. Akhirnya saya berpikir untuk membuat hijab pada saat itu, hanya hijab segi 4. Saya belum berpikir yang produk selanjutnya tuh masih hijab. Karena saya pikirnya itu yang saya bisa, saya maksimalkan. Tapi saya punya tujuan juga, tujuannya itu juga sekaligus bukan cuma kenal sama yang di luar aja, tapi kita angkat juga nih yang kearifan Indonesia seperti apa gitu. Dan kenapa hijab Smita? Sebenarnya macam-macam Pak. Sebenarnya kalau arti hijab Smita tuh Asmita itu yang pasti nama saya ya. Hijab itu kan sebenarnya adalah bisa hijab, bisa hijrah. Hijrah itu perpindahan saya yang tadinya dari karyawan akhirnya jadi usaha. Jadi perubahan gimana kita bisa berubah yang ke arah lebih baik seperti itu sih Pak. Nah, tadi kan sudah dikatakan Ibu bahwa di awal sudah ngikutin bazar-bazar dari kantor-kantor. Nah, ada nggak seri pertama yang Ibu buat itu patternnya apa? Waktu itu, jadi kalau di pattern itu kan ada kayak kalau permainan warna itu rata-rata orang pada suka yang soft-soft ya Pak. Tapi saya justru ngambil yang bold. Jadi waktu patternnya bold, terus bunga dan bunganya agak cenderung agak bukan yang kecil tapi yang besar yang kayak saya pakai sebenarnya ini masih awal banget. Jadi itu yang kayak saya bikin berbeda karena balik lagi tadi ternyata banyak yang orang mencari juga yang sesuai sama yang apa saya cari gitu kan, sesuai dengan selera saya, jadi nggak yang seperti kebanyakan. Itu awal-awal itu dia bunga agak cenderung besar motifnya, tapi warnanya itu bukan warna-warna soft, warna bold, seperti itu. Nah, ciri khas dari hijab Smita itu apa? Waktu awal-awal itu buat, itu kan kita cuma mau ngangkat kearifan lokal, jadi bunga-bunga dari Indonesia. Cuma seperti iya, awalnya itu cuma seperti itu, sampai akhirnya pattern itu kan nggak hanya bunga, saya pikir. Akhirnya di situ saya belajar lagi untuk ornamen kearifan lokal. Jadi di situ saya buat berciri khas bukan cuma bunga, tapi juga ada ornamen Indonesia. Ornamen itu bukan cuma sekedar kayak kalau Jakarta kayak ondel-ondel, bukan ya Pak. Kan orang tahu cuma ondel-ondel aja. Padahal selain ondel-ondel tuh ada yang namanya, dan kita suka lihat di halte-halte busway itu ada gigi balang, ada langkah. Tapi mereka tuh kayak nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya ornamen Jakarta loh, yang memang ada di rumah Betawi ya. Dan itu ada maksudnya gitu kan. Yang di lampu-lampu. Iya. Jadi ya akhirnya selain itu juga, selain Jakarta juga kalau misalnya di Jawa itu kan ada kayak parang, ada batik Megamendung. Nah, ini perpaduan kah? Ini kan ada Megamendung ya? Sama ini ya motif Jakarta ya kayak. Sebenarnya ini backgroundnya aja sih Pak, yang untuk pemanis. Tapi kalau yang ini temanya namanya nuansa Batavia. Jadi kayak ini ada kembang goyang, makanan khas Jakarta. Ini fauna khas Jakarta. Ini alat musik. Jadi dia kayak campuran dari nuansa Jakarta itu seperti apa. Dan ini yang dipilih untuk menjadi ciri khasnya dari hijab Smita. Iya. Sekarang sudah berkembang seperti ini. Iya, dan bukan cuma jadi hijab sebenarnya Pak. Nah, sekarang ada apa lagi tuh produk-produk? Jadi pada saat tahun 2022 itu kebetulan saya dapat bazar di mana tempat-tempatnya itu banyak orang non-muslim. Nah, balik lagi kan kita tetap cari cuan gitu ya. Gimana caranya mereka bisa juga membeli produk saya sebenarnya pada saat itu. Gimana saya mengembangkan dan melebarkan sayap, nggak cuma pengguna hijab yang pakai produk saya. Tapi pada saat itu, produk yang Ibu jual cuma hijab aja? Pada itu masih hijab aja Pak. Masih hijab motif, hijab polos gitu. Tapi kalau kayak packagingnya udah dengan pouch tuh udah. Tapi memang belum melebar yang lain-lain. Benar-benar baru hijab aja jualannya. Nah,
pada saat itu kan after pandemi ya. Jadi orang-orang itu banyak yang baru dibuka tuh negara-negara luar negeri untuk berangkat. Nah, kalau nggak salah satunya itu Turki. Turki itu baru dibuka dan mereka tuh banyak berbondong-bondong mau jalan-jalan lah intinya ya orang-orang itu. Nah di Turki itu harus ada keharusan pakai tudung pada saat itu, minimal sopan lah ya mereka. Jadi mereka tuh datang ke saya, ini saya mau beli tapi posisinya bukan untuk hijab. Bukan untuk hijab, kok bisa? Nah itu saya akhirnya kebetulan saat itu saya sama SPG saya masih ada di stand, jadi bukan cuma SPG. Jadi itu saya pikir wah ya saya ajarin untuk pakai scarf, di mana scarf itu bukan cuma untuk hijab, tapi bisa dijadikan outer, bisa dijadikan tudung sendiri. Jadi saya ajarkan waktu itu belum dijadiin cutting outer Pak, jadi saya ajarkan lebih hanya dari hijab aja dulu. Iya, dan mereka jadi saya Pak dia pun beli bukan sekedar hijab tapi sebagai scarf kan tuh kan macam-macam bisa dipakainya di leher segala macam. Di situ saya pikir berarti sebenarnya produk saya motifnya juga disukai sama mereka yang non hijab. Akhirnya saya desain produk hijab itu kan beda Pak, untuk desain hijab sama outer tuh beda, nggak bisa disamain karena looksnya biar terlihat beda gitu. Akhirnya kita setting untuk dijadikan outer, terus kita coba jual dengan beberapa macam, ada yang udah dijahit, ada yang masih bentuk scarf gitu kan, dan ternyata ada satu produk yang cuttingannya sampai sekarang itu justru penjualannya bagus banget. Akhirnya malah penjualan lebih bagus daripada hijab. Jadi sekarang produk-produk yang ibu punya ada apa aja selain hijab? Ada hijab, ada scarf, terus kita kan zero waste ya Pak. Jadi setiap sisa produk itu sebisa mungkin, kan kalau printing itu ada ukuran kain. Ada sisa kain. Kita manfaatkan supaya benar-benar nggak ada sisa, itu dijadikan scrunchie kayak gitu. Scrunchie ya. Kemudian juga packaging kan bisa dari hotbox dan juga pouch. Tapi pouch itu juga banyak yang suka buat oleh-oleh. Akhirnya saya juga jual terpisah tuh. Kalau dulu ini sebenarnya tuh satu paket. Jadi kayak packagingnya ternyata banyak yang suka ini buat ternyata banyak yang suka, saya mau beli ininya aja, akhirnya saya jual terpisah sekarang. Kemudian mukena ya Pak ya, nah mukena tuh di PLN ini banget ya Pak. Penjualannya alhamdulillah. Ya benar, memang mukena salah satu menjadi produk terutama punya Jasmita yang laku di salah satu outlet kita yang ada di PLN Pusat, yaitu Power UMKM. Apa yang jadi ibu kan gabung dengan kita di 2024 ya kalau nggak salah ya? Iya, akhir tahun ya Pak. Akhir tahun. Nah, apa yang membuat ibu pengen untuk gabung menjadi mitra binaan HUMK yang merupakan binaan dari PLN? Jadi sebenarnya kan kalau dibilang binaan tuh banyak ya Pak. Cuman berapa kategori yang pada saat saya lihat di UMK di PLN sendiri itu dari sisi benefit yang didapat kepada UMKM itu bukan sekedar pelatihan sama bazar, tapi kita berkesempatan untuk mendapatkan tempat yang tadi saya bilang ada di hub UMK yang di PLN itu kan, itu digilir kan ya Pak, digilir dan kita dikurasi gitu kan, karena sebenarnya nggak semua pendampingan atau mitra binaan itu dapat kesempatan seperti itu Pak. Tapi di PLN sendiri itu ada beberapa tempat yang memang disediakan, dia bukan cuma sekedar bazar yang 3 hari, 2 hari gitu kan. Tergantung momen ya. Ya gitu kan. Tapi ada juga yang mungkin kita dapat tempat stay di situ, space minimal 1 tahun. Setelah misalnya digilid setelah setahun terus kita sudah selesai, tapi kan kita sudah bisa mendapatkan banyak data customer, jadi dia akan bisa repeat gitu kan. Jadi kayak lebih efektif untuk brandingnya juga, efektif juga untuk penjualannya juga gitu Pak. Jadi itu manfaat yang udah ibu rasakan selama ini berarti ya. Nah kebetulan kan ini ibu ada di 2 tempat ya. Gimana pengalaman atau perasaan ibu setelah berhasil operasi untuk di booth KCIC yang di Stasiun Bus dan juga yang ada di Power UMKM di PLN Pusat? Dua tempat itu sebenarnya segmennya berbeda, tapi alhamdulillah kita bisa masuk ke 2 segmen tersebut. Jadi kalau yang di hub UMK Pusat itu kan dia segmennya memang pekerja kantoran,
kemudian mungkin tamu-tamu dari luar untuk beli oleh-oleh segala macam gitu kan. Jadi yang masuk ke situ saya penjualan pasti mukena pada saat sampai sekarang gitu kayaknya yang bagus. Kemudian juga hijabnya juga beberapa, sama saya baru masuk beberapa produk baru masuk nih outer. Oh, outer sudah masuk. Udah masuk. Oh ya, saya belum lihat nih. Nanti saya cek. Jadi kayaknya segmennya beda. Pada saat kalau di KCIC itu justru saya banyaknya di outer aja Pak. Itu outer saya beberapa macam itu masuk. Jadi kayak untuk bahan oleh-oleh, apalagi kalau dari yang jaga infonya pasti kalau ada orang Malaysia datang itu biasanya belinya nggak 1-2 tapi borong gitu kan. Jadi kayaknya ini dua sisi yang berbeda segmennya, satu lebih ke orang kantoran, satu lebih ke pabrik area lah ya gitu. Tapi dua-duanya segmennya bagus gitu, dua-duanya bisa masuk ke produk Higiesmita. Jadi makanya saya maintain terus ya Pak ya gitu. Dan memang sih buat teman-teman juga kuncinya gitu, kalau untuk kita udah dikasih kesempatan, dikasih tempat itu nggak bisa udah gitu aja, tetap harus di maintain ini kira-kira cocok apa, kalau memang udah berapa hari nggak ini bisa diputar produknya, jadi biar penjualannya maksimal dan saling menguntungkan dua belah pihak sih Pak. Oke, ya benar sekali. Dan nah ini kan sudah 1 tahun lebih nih bergabung dengan HUMK dan terakhir kemarin kalau nggak salah bazar akhir tahun ya? Iya. Bersama ibu-ibu Sri Kandi dan juga PIKK di PLN WIB Jakarta Raya. Gimana kesan-kesannya setelah bergabung dan berhasil lolos kurasi mengikuti bazar? Ya meskipun belum bazar-bazar besar ya, tapi masih tingkatan ya ada booth yang tetap dan juga penjualan tetap, itu bagaimana? Yang bazar kemarin luar biasa loh Pak, omsetnya yang walaupun cuma 1 hari ya, karena memang pasar Higiesmita banget ya, maksudnya ibu-ibu itu Sri Kandi itu cocok dengan himai hijab, mukena, ada juga beberapa beli outer, jadi kayak semua produknya tuh kemarin dibelanjakan sama mereka. Paling banyak kemarin apa produk yang atau ini tuh paling banyak tetap mukena. Setelah mukena justru outer. Oh. Jadi katanya mereka tuh setelah itu mau ada acara atau apa, jadi kayak belanja outer kita tuh banyak banget. Buat ganti langsung. Iya gitu, karena kan simple ya kalau dibilang. Setelah itu baru hijab gitu. Jadi walaupun bazarnya setengah hari ya Pak itu Iya, cuma setengah hari tapi luar biasa itu responnya. Gitu. Oke. Nah sekarang harapan Ibu untuk HUMK kedepannya seperti apa? Karena di 2026 ini kita kan sedang melakukan asesmen mendalam terhadap UMKM yang ada, termasuk Ibu juga. Ini harapan kedepannya seperti apa? Harapannya sih yang sudah ada dipertahankan untuk tempat-tempat. Kan kalau untuk UMKM itu Pak pasti adalah kalau nggak pelatihan marketing ya, tempat bazar. Pasti yang sering, apalagi yang market bazar gitu ya. Dipertahankan untuk teman-teman yang sudah ada dan mungkin bisa ditingkatkan lagi atau diperbanyak, jadi bisa banyak kesempatan UMKM dan mungkin kayak ada corner khusus misalnya kayak kalau makanan ringan cornernya khusus, fashion cornernya khusus, dan mungkin lebih bisa banyak kerjasama dengan beberapa pihak-pihak yang akhirnya kita tuh setelah pelatihan kita bisa langsung terjun di tempat penjualan tersebut tuh lebih efektif gitu Pak, lebih banyak membantu biasanya kalau itu untuk UMKM. Oke, baik. Nah, ini terakhir Ibu bisa memberikan mungkin pesan-pesan buat teman-teman UMKM juga yang mungkin belum join di HUMK ataupun yang sudah join tapi mungkin belum aktif, bisa disampaikan bagaimana kiat-kiat atau apa biar ya setidaknya bisa meningkatkan penjualan mereka atau omset seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman UMKM yang nonton nih. Buat teman-teman sih yang pasti ikut dalam mitra binaan PLN itu manfaatnya pasti banyak banget ya. Jadi bukan sekedar kita diajak bazar, diajak pelatihan, tapi jika kita terkurasi dengan baik, mereka juga bisa menyediakan tempat-tempat khusus yang kita bisa berjualan di situ dengan jangka waktu yang agak lama gitu, bukan yang hanya sebentar. Terus selain itu juga ada fasilitas tempat seperti ini ya Pak ya, yang sebenarnya yang bisa dimanfaatkan siapa aja yang memang menjadi mitra binaan UMKM binaan dari PLN gitu, dan tempat gratis. Nah ya betul, itu yang penting, gratis gitu kan. Jadi bisa dijadikan tempat-tempat untuk berkumpul, tapi mungkin di kolaborasi, bisnis matching. Jadi misalnya bisa
Bisa banget. Jadi fasilitasnya tuh mungkin bisa dibilang agak berbeda sama tempat-tempat yang lain. Jadi bukan cuma sekedar yang kita biasa ya kalau bisa dapat bazar, dapat pelatihan, tapi ada beberapa yang khusus bisa disediakan oleh sebagai bintang binaan PLN dan yang lain. Jadi boleh join tahun ini ya Pak, lagi Tahun open. Kita sedang open batch Open untuk batch. teman-teman craft dan juga fashion juga F&B. Dan yang udah masuk juga mungkin bisa lebih aktif lagi ya Pak ya untuk ikut serta dalam kurasi-kurasi. Pelatihan dibilang rutin ya Pak ya? Rutin. Kita tahun ini bekerja sama dengan berbagai banyak pihak. Salah satunya kan juga akan ada talk show. Bisa. Tempatnya pasti selalu di sini ya Pak? Tidak, kita biasa kadang di luar. Kayak waktu itu bekerja sama dengan majalah Tempo, kita di Tempo. Kita juga bekerja sama dengan Goto, aplikasi dari Gojek juga. Kita nanti akan di sana juga di kantornya mereka seperti itu. Jadi banyak kolaborasi yang sudah berjalan dan itu juga akan tidak melulu di sini. Jadi kita kadang UMKM bosan untuk Pak jauh atau mungkin kok pelatihannya di situ-situ saja gitu Lagi kan. macet. Nah, atau lagi macet, kita berinisiatif ya sudah kita kerjasama dengan beberapa tempat atau beberapa perusahaan. Mungkin salah satunya ada Tempo pernah, Goto nanti juga pernah. Jadi tidak harus melalui pelatihan di sini, di luar pun juga bisa kita melakukan pelatihan seperti itu. Jadi kita tidak hanya menerima, tapi kita juga menjemput bola juga seperti itu. Ya baik, sobat UMKM sekalian, tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Asmita selaku CEO dari brand Hijasmita, dan menarik sekali cerita naik kelasnya dari seorang karyawan berubah menjadi seorang wirausaha atau pengusaha muda saya menyebutnya, dan sangat menarik perkembangan usahanya dan bergabung dan menjadi binaan dari mitra unggulan Hub UMK Jakarta Raya. Nah, nantikan terus podcast cerita naik kelas dari Hub UMK Jakarta Raya untuk episode selanjutnya. Terima kasih dan selamat jumpa.